Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa sehat selalu, senantiasa diberikan semangat untuk menambah pengetahuan. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas berkenaan dengan strategi korporasi. Strategi korporasi merupakan bagian dari tahap kedua dalam proses manajemen strategik, yaitu formulasi strategi. Seperti kita ketahui bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan bersaing. Manajemen strategik, langkah-langkahnya meliputi analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Ketika menganalisis lingkungan, maka yang dianalisisnya adalah menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal menghasilkan dua keputusan atau dua informasi, yaitu berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal menghasilkan informasi, yaitu ancaman dan peluang. Setelah melakukan analisis lingkungan, mulailah menyusun strategi, termasuk ke tahap kedua, yaitu formulasi strategi. Pada tahap ini dibangun nilai, filosofi perusahaan, penetapan visi misi, penetapan tujuan, kemudian melakukan perencanaan strategi, menyusun strategi korporasi dan unit bisnis, serta strategi fungsional. Setelah itu di tahap ini memilih strategi. Setelah muncul pilihan strategi, selanjutnya mengimplementasikan strategi. Masuk ke tahap ketiga, yaitu implementasi strategi. Agar strategi yang dipilih berjalan dengan baik, maka perusahaan harus merancang organisasi, membangun budaya yang sesuai dengan strategi terpilih, kemudian membangun kepemimpinan yang fit dengan strategi terpilih, serta menyusun anggaran untuk melaksanakan strategi tersebut. Setelah strategi diterapkan, maka perlu pengukuran apakah strategi yang berjalan tersebut berdampak positif atau tidak terhadap perusahaan. Masuk ke tahap evaluasi dan pengendalian strategi. Di tahap inilah pengukuran kinerja perusahaan dilakukan. Pengukuran kinerja perusahaan bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kita hari ini bahas tentang formulasi strategi, khususnya berkenaan dengan strategi korporasi. Perlu teman-teman dipahami bahwa pada prinsipnya perusahaan itu bergerak beroperasi dimulai dari menjalankan unit bisnis. Misalnya suatu perusahaan menjalankan usahanya dengan berbisnis makanan, ya. Kemudian berkembang, tumbuh, bertambah, yang tadinya makanan menjadi membuat unit bisnis minuman. Nah, agar kedua unit bisnis itu berjalan sinkron, terorganisir, terkoordinir secara terpusat, maka butuh yang namanya korporasi yang menaungi kedua unit bisnis tersebut. Ya. Jadi di sini korporasi bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan unit bisnis di bawahnya. Kemudian di bawah unit bisnis ada fungsi-fungsi yang lebih spesifik. Ada SDM, keuangan, pemasaran, operasi, SDM, keuangan, operasi, dan lain-lain. Nah,
Setiap layer atau tingkatan butuh strategi. Layer paling atas itu muncul strategi korporasi. Yang kedua, strategi unit bisnis di bawahnya, dan di bawahnya juga perlu disusun strategi fungsional, yaitu strategi SDM-nya, strategi keuangan, strategi pemasaran, serta strategi operasinya. Nah, ini berkenaan dengan pemetaan strategi. Ya. Jadi yang paling luas, yang paling global itu strategi korporasi. Misalnya Unilever. Unilever itu korporasi, di bawahnya itu ribuan unit bisnis. Mulai dari sabun, sampo, dan lain-lain. Nah, strategi korporasi itu menetapkan strategi yang sifatnya global atau umum. Keputusannya adalah apakah harus memperluas atau tidak. Itu di strategi korporasi. Sedangkan unit bisnis, keputusan strateginya lebih khusus. Dia akan merumuskan bagaimana agar bagaimana memposisikan produknya. Apakah menjual produk dengan harga murah misalnya, atau menjual produk dengan produk yang memiliki keunikan tersendiri. Itu masuk ke strategi unit bisnis. Nah, dilihat di gambar ini bahwa strategi korporasi itu yang dirumuskan itu meliputi directional strategy, ya, berhubungan dengan arah, apakah mau memperluas usaha ataukah mengurangi ataukah stabil. Kemudian portofolio strategi berkenaan dengan pengaturan kas antara unit bisnis. Kemudian ada parenting strategi berhubungan dengan penyusunan strategi untuk kelancaran unit bisnis. Kemudian strategi unit bisnis, ada kompetitif strategi, bagaimana strateginya agar mampu bersaing. Kemudian ada kooperatif strategi, berhubungan dengan bagaimana bekerja sama dengan pihak-pihak yang diperlukan. Nah, strategi fungsional, ada strategi keuangan, pemasaran, SDM, dan strategi operasi. Jadi strategi korporat adalah atau korporasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan agar memperoleh keunggulan bersaing. Jadi tujuan utamanya itu mendapatkan keunggulan bersaing. Berikut klasifikasi atau jenis strategi korporasi. Pada prinsipnya secara garis besar strategi korporasi terdiri dari 3 jenis: strategi grow atau tumbuh, strategi stability atau stabil, dan strategi retrenchment atau penciutan. Strategi grow atau pertumbuhan adalah di strategi di mana perusahaan mengembangkan aktivitas usaha baik melalui konsentrasi di dalam industri yang sekarang ini dijalankan maupun melakukan diversifikasi memasuki industri baru. Nah, sedangkan stability, ya, stabil, tidak melakukan perubahan yang berarti. Baik, kita membahas tentang grow strategi. Terdiri dari 2 jenis strategi grow, yaitu concentration dan diversification. Ya, concentration itu konsentrasi. Kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, strategi konsentrasi adalah strategi grow yang tumbuhnya itu fokus kepada usaha yang ada, tidak memasuki unit bisnis yang baru. Ada 2 jenis strategi konsentrasi, ada horizontal dan vertikal. Kalau strategi vertikal itu perusahaan itu dikatakan melakukan
strategi grow concentration vertikal kalau dia melakukan perluasan usahanya itu dengan cara menguasai rantai pasok bahan baku atau menguasai rantai distribusi perusahaan. Contoh grow vertikal, ya, vertikal misalnya Indofood. Indofood bermula dari membuat mie, memproduksi mie, kemudian melakukan perluasan ke hulu. Dia juga bisa menjadi pemasok, ya. Jadi di sini Indofood juga sebagai pemasok, juga sebagai manufaktur yang membuat produk. Nah, ada lagi grow concentration horizontal. Nah, di sini perusahaan melakukan perluasan atau pertumbuhan dengan menambahkan peran selain sebagai pembuat produk, dia juga menyampaikan produk ke tangan konsumen seperti Pertamina, seperti Astra. Itu mereka melakukan penyampaian produk dimulai dari manufaktur sampai ke konsumen. Ada diversifikasi. Kalau diversifikasi itu berhubungan dengan pertumbuhan dengan memasuki unit bisnis baru. Misalnya tadinya ke makanan merambah menjadi ke sektor alat kesehatan baru itu. Diversifikasi ada dua, konsentrik dan konglomerat. Konsentrik yang memasuki bisnis baru namun dalam satu lain yang sama dengan sebelumnya. Misalnya perusahaan yang tadinya memproduksi sabun berekspansi menjadi memproduksi juga sampo. Kemudian ada lagi diversifikasi konglomerat. Nah, ini dengan memasuki industri yang benar-benar baru di luar yang sudah ada. Contohnya sebuah perusahaan yang tadinya bergerak dalam sektor makanan, kemudian melakukan perluasan dengan jalan membuka usaha di sektor pertambangan. Beda jenis. Yang kedua, strategi korporasi adalah strategi stability atau stabilitas, stabil. Nah, strategi stabilitas ditandai oleh berlanjutnya operasi perusahaan dengan aktivitasnya saat ini, ya, tanpa disertai dengan perubahan arah yang signifikan dalam pengelolaan usaha. Jadi di sini tidak ada aktivitas yang signifikan, lebih yang dikejar itu stabil. Ada 3 jenis, ada pause, notching, dan profit. Pause itu artinya perusahaan memilih strateginya untuk berhenti meneruskan strategi pertumbuhannya dikarenakan pertumbuhan usaha yang dialami perusahaan melebihi apa yang diperkirakan sebelumnya. Misalnya pernah terjadi pada perusahaan Dell Computer Corporation, pernah mengalami pertumbuhan usaha 285% selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ini berakibat Dell ini tidak mampu mengelola 5.600 karyawannya yang menjual PC di 95 negara. Ya. Dell tidak bermaksud untuk berhenti melakukan strategi pertumbuhan. Hanya saja untuk sementara perusahaan menghentikan strategi pertumbuhannya hingga perusahaan mampu merekrut manajer-manajer yang baru, meningkatkan efektivitas struktur organisasi dan membangun berbagai fasilitas baru. Yang kedua, strategi stabilitas adalah no change strategy, yang merupakan suatu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru. Jadi no change strategy itu tidak melakukan aktivitas yang baru, atau dengan kata lain memilih untuk melanjutkan operasi dan kebijakan perusahaan saat ini
karena perubahan lingkungan eksternal di masa mendatang relatif telah dapat diramalkan oleh perusahaan. Jadi noceng ini muncul ketika kondisi lingkungan eksternal tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ya. Strategi ini yang noceng ini dipilih oleh perusahaan yang berada pada industri yang sudah memiliki tingkat pertumbuhan sangat rendah, bahkan sudah tidak mengalami pertumbuhan, tetapi masih bisa menikmati profit, sehingga mendorong perusahaan untuk melanjutkan usaha sebagaimana adanya tanpa perubahan-perubahan berarti. Nah, contohnya industri garmen. Di sini masuk kebanyakan menggunakan noceng strategi. Karakteristik industri garmen adalah stabil, pertumbuhannya tidak signifikan, pertumbuhan permintaannya. Kemudian stability juga, yang ketiga ini ada profit. Jadi strategi perusahaan yang orientasinya itu hanya untuk mempertahankan profit saja. Kemudian ada yang ketiga, strategi korporasi retrenchment atau penciutan. Ya. Jadi strategi penciutan ini terjadi ketika perusahaan memiliki kelemahan-kelemahan pada beberapa produk atau seluruh lini produk, sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi buruk. Ya. Jadi penciutan, pengurangan aktivitas. Retrenchment, penciutan terdiri dari 5 jenis: turnaround, captive company, divestment, liquidation, dan bankruptcy. Turnaround itu artinya perusahaan melakukan efisiensi. Nah, turnaround terjadi ketika perusahaan menyadari atau mengalami inefisien, tidak efisien. Nah, karena tidak efisienlah maka dilakukan efisiensi, ya, di turnaround itu. Misalnya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Yang kedua ada captive company. Captive company atau dalam bahasa Indonesianya adalah perusahaan tawanan. Ya. Begini, untuk captive company diilustrasikan begini. Misalnya ada sebuah perusahaan, marketnya sudah lesu, sudah loyo. Kemudian dia memiliki divisi atau fungsi, ada pemasaran, keuangan, SDM, dan lain-lain. Nah, strategi perusahaan agar memaintain penjualannya adalah dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membeli produknya. Namun, ya, agar perusahaan yang diajak kerjasamanya tersebut mau bergabung atau mau bekerja sama dengan perusahaan yang akan melakukan captive company, perusahaan yang diajak bekerja sama itu diberikan hak untuk melihat, memantau aktivitas produksi di perusahaan yang tadi mengajak kerjasama itu. Ya. Maka di sini perusahaan yang mengajak kerjasama tersebut diberikan keuntungan, yaitu dia memiliki pangsa pasar yang jelas, namun setiap aktivitas produksinya diawasi, dimonitor oleh perusahaan rekanan tadi. Itu captive company. Ada lagi divestment. Kalau divestment itu strategi perusahaan yang menjual aset-asetnya, sebagian asetnya dalam rangka mendapatkan permodalan. Ya. Jadi usahanya tetap berlanjut, cuman dia menjual aset untuk menopang keuangannya. Jadi tidak bangkrut. Ada lagi likuidasi. Kalau likuidasi sama, likuidasi itu menjual aset, ya, atas dasar harapan
atas dasar tidak ada harapan lagi terhadap nasib perusahaannya. Jadi beda antara divestment dan liquidation adalah dari harapannya. Kalau divestment dia menjual aset tapi tetap punya harapan perusahaannya bisa bangkit dan berjalan. Kalau liquidation dia menjual aset dengan tidak punya harapan bahwa perusahaannya akan mampu berjalan. Ada bankruptcy, ya, strategi bankruptcy itu strategi terburuk, ya, di mana perusahaan mengumumkan bahwa perusahaannya bangkrut. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan berkenaan dengan strategi corporate. Minggu depan insya Allah akan membahas berkenaan dengan tools dalam memilih strategi korporasi. Ada 3 tools yang akan dibahas, yaitu BCG Matrix, GE Matrix, dan TOWS Matrix. Demikian, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dan saya berpesan kepada teman-teman untuk senantiasa menjaga keselamatan, kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.